Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam Patunggilan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga hari ini. Kita akan memulai dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara para kekasih Tuhan, marilah kita mengambil saat hening untuk kita bersama-sama menyadari keberadaan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, dan marilah kita datang menyembah Tuhan. Ibadah keluarga dalam rangka bulan Kitab Suci hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta yang menyatakan firman-Nya dan yang memberkati kita semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita Kidung Jemaat nomor 57, bait 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kami, bahkan memelihara seluruh ciptaan, kami mengaturkan syukur Bapa atas kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga kami dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami bersyukur sebab kami menyadari, kami meyakini di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan keluarga ini, kami merasakan kedamaian bahkan kesukacitaan. Kiranya Bapa berkenan melengkapi sukacita kami dan kedamaian hati kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab dan kami
renungkan. Karena kelemahan dan keterbatasan kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat terang dalam hati dan jiwa kami, untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan memperhatikannya. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya ulangi ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh berbahagia dan damai sejahtera hidupnya setiap orang yang suka mendengarkan dan memegangi firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, tidak sedikit orang yang merasa dan memang kelihatannya itu hebat, kuat, kuat tenaganya, hikmatnya atau kecerdasannya, mungkin juga kuat daya seninya, mungkin juga kuat hartanya, dan lain-lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang kuat, hebat dalam segala hal. Pasti tidak ada seorang pun. Kalaupun dia nampak hebat di satu sisi, dia pasti punya kelemahan di sisi yang lainnya. Itu artinya kekuatan dan kehebatan manusia, termasuk hikmatnya, tidak ada yang sempurna. Kekuatan manusia betapapun hebatnya, tetap ada batasnya dan pasti ada sisi lemahnya. Ada kelemahannya pasti. Dan Paulus mengakui kelemahan hikmat manusiawinya. Walaupun kita saksikan di dalam Alkitab, di dalam surat-suratnya betapa hebatnya hikmat Paulus. Tetapi dia tetap mengakui kelemahan hikmatnya. Bahkan sekalipun dia pasti meyakini bahwa hikmat yang dia miliki itu berasal dari Allah. Tetapi karena berada di dalam dirinya yang lemah, maka dia mengakui hikmatnya itu pun punya sisi lemah. Hikmatnya tetap terbatas, tidak sempurna. Pengakuan Paulus akan kelemahan hikmatnya itu disampaikan oleh dia kepada jemaat Korintus yang sebagian warganya memandang kelemahan Paulus itu. Sehingga ada sebagian yang condong kepada Apolos, yang lainnya condong kepada Kefas atau Petrus, yang memang sebagian juga itu condong kepada Paulus sendiri. Saudara-saudara, yang menarik itu begini. Orang biasanya atau pada umumnya itu suka membela diri dari kelemahannya. Sekalipun orang melihat dan dirinya mengakui akan kelemahannya, tetapi orang tetap berusaha membela diri, membela kelemahannya itu dengan macam-macam alasan. Namun tidak demikian dengan Paulus.
Paulus tidak membela kelemahannya, tidak membela diri dari kelemahannya itu. Yang dilakukan oleh Paulus bahwa kekuatan Allah itu begitu sempurna, dan kekuatan Allah itulah yang diberitakan oleh Paulus bahkan di dalam dan dengan kelemahannya itu. Tetapi yang diberitakan itu tidak punya sisi lemah. Kekuatan Allah itu. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa sebenarnya kekuatan Allah itu? Allah itu kuat dalam hal apanya? Di bacaan kita sebelumnya, pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa Kristuslah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus itulah bukti dari kekuatan Allah. Allah itu kuat, hebat tentu dalam segala hal. Dalam kasih-Nya, dalam karyanya, dalam kuasanya, dalam hikmat-Nya, dalam kehendak-Nya. Semuanya tentu kuat, artinya sempurna. Artinya sangat baik, tidak ada kelemahannya. Tidak ada sesuatu pun pada diri Allah yang tidak kuat. Segala-galanya kuat dan sempurna. Saudara-saudara, sekuat-kuatnya sesuatu milik manusia, milik seseorang, milik kita, sesuatu milik Allah itu pasti lebih besar, lebih kuat. Sesuatu yang milik Allah itu pasti tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi. Nah, karena kekuatan manusia dan hikmat Paulus itu pasti terbatas, sementara kekuatan Allah itu sempurna, maka Paulus menasihati orang-orang Kristen di jemaat Korintus dan sekarang menasihati kita supaya menggantungkan imannya itu pada kekuatan Allah itu, bukan pada hikmat dan kekuatan manusia. Melalui siapapun iman kita itu tumbuh dan kemudian terus berkembang. Melalui siapapun iman kita tumbuh berkembang dengan begitu pesat, dengan begitu kuat. Iman kita itu tetap harus bergantung hanya kepada Allah saja, tidak dan bukan kepada manusia. Sebab manusia, siapapun dan sekuat apapun dia, itu hanyalah sarana untuk pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Sehebat apapun, sebagus apapun hal yang lain yang menjadi sarana pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Bahkan sekalipun Alkitab kita ini, kitab suci ini pun, ini juga sarana, hanya sarana untuk pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Karena itu, iman kita itu seharusnya tidak bergantung kepada manusia, kepada bahkan Alkitab sekalipun, melainkan bergantung kepada kekuatan Allah itu. Memang Alkitab dan orang-orang di sekitar kita memberitakan kekuatan Allah, tetapi kita bergantungnya kepada yang diberitakan, yaitu kekuatan Allah. Bukan bergantung pada Alkitab kita. Bukan bergantung kepada orang, pendeta sekalipun, sehebat apapun, setalented apapun pendeta itu. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian? Sebab orang yang imannya bergantung kepada manusia, kepada sesuatu yang lain yang bukan Allah, sehebat apapun
sarana itu, orang itu pada saatnya pasti akan bisa kecewa. Sebab sekali lagi ada batasnya. Misalnya, ketika seseorang yang mengajarkan kepada kita begitu hebatnya, begitu baiknya, begitu berwibawanya, yang karenanya kemudian iman kita menjadi tumbuh, pada saatnya pasti dia tidak akan bersama-sama dengan kita. Entah itu pindah, entah itu kemudian kita melihat kelemahannya, entah itu kemudian dia memang mengalami penurunan kekuatannya karena semakin tua, atau bahkan pasti juga kemudian dia akan meninggal. Karena itu kalau kita bergantung kepada manusia, sehebat apapun dia, kita akan kecewa. Terutama ketika kita melihat, mengetahui kelemahannya. Walaupun mungkin juga dari awal kita mengalami pertumbuhan, perkembangan iman yang begitu hebat dan kita tidak pernah dikecewakan oleh dia, tetapi pada saatnya kita akan kecewa. Atau kalau tidak kecewa kita akan jadi sedih. Kita sangat kehilangan. Sebaliknya, orang yang menggantungkan imannya kepada Allah, kepada kekuatan Allah, gantungan kita itu, kekuatan Allah itu tidak akan pernah berubah. Kasihnya akan tetap sempurna. Karyanya akan tetap hebat. Kuasanya akan tetap sangat kuat. Hikmat dan kehendaknya akan tetap suci, tidak akan pernah berubah. Karena itu, jika kita menggantungkan iman kita kepada kekuatan Allah itu, kita tidak akan pernah kecewa. Mungkin memang awalnya atau suatu saat kita kecewa, tetapi kemudian ketika kita mengerti, merasa-rasakan, merenungkan, menghayati kekuatan Allah yang begitu sempurna itu, kemudian kita akan dibebaskan dari kekecewaan dan kita mendapat kekuatan baru. Bahkan kita mendapatkan kekuatan baru dari kekuatan Allah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan terlalu mengagumi dan bergantung kepada seseorang, sehebat apapun, sekuat apapun dia. Termasuk juga kepada orang tua kita, suami atau istri kita, terhadap pemimpin kita, terhadap pendeta kita, jangan terlalu bergantung kepada mereka. Melainkan kagumilah dan gantungilah kekuatan Allah saja, yang segala-galanya sempurna. Bergantunglah kepada kekuatan, kesempurnaan kasih Allah, karya, kuasa, hikmat, karunia, dan kehendaknya. Sebab semuanya sempurna dan tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah menjadi lemah. Dengan begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita kehilangan atau melihat kelemahan pemimpin kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, kita akan tetap bisa tenang dan tentram kita. Sebab kita tidak bergantung kepada dia, kepada mereka, tapi kita bergantung kepada kekuatan Allah. Dengan bergantung pada kekuatan Allah itulah hidup kita akan tenang, tentram, damai, dan kuat. Kuat untuk mandiri, kuat untuk menjadi berkat. Amin. Sejenak kita memasuk dalam saat teduh, kita meresapi firman Tuhan di dalam hati kita.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan kepada kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2 sambil kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang sangat dikasihi, disayangi oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan segala pergumulan kita, juga rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Bapa kami yang penuh dengan kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang sudah kami dengarkan, kami hayati bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, dan kami akan berusaha untuk melakukannya, namun kami mohon kekuatan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, untuk kami selalu ingat ajaran dan firman Tuhan pada hari ini, untuk kami tidak terlalu mengagumi dan bergantung kepada manusia, tetapi selalu mengagumi dan bergantung kepada kekuatan Allah Bapa kami sendiri. Kami ingin Tuhan untuk dapat selalu hidup begitu, sehingga kami mengalami hidup yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, kuat untuk mandiri, dan kuat untuk menjadi berkat Tuhan. Ya Bapa, begitu pula ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, ketika kami berkeluarga, kami memohon Tuhan yang menolong kami, agar kami tidak bergantung juga pada kekuatan kami sendiri, tidak bergantung kepada kecerdasan dan hikmat kami, tapi bergantung pada karunia Tuhan. Kami bersyukur atas pekerjaan yang dapat kami lakukan, yang kami dapatkan, tetapi kami memohon kiranya Tuhan juga menolong kami, terutama kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, berikanlah jalan keluar kepada kami, sehingga kami mendapatkannya kembali. Dan ketika kami bekerja, kami mohon Tuhan memberkati pekerjaan kami, sehingga menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan menjadi berkat bagi semua ciptaan Tuhan. Dan ketika kami mengalami kesulitan, pergumulan, di tempat kerja kami, di tempat studi kami, di tengah keluarga kami, kami memohon kiranya Roh Kudus yang juga menerangi hati kami, memberikan petunjuk kepada kami, untuk kami mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan pergumulan kami itu. Begitu pula apabila kami mengalami ketakutan, mengalami kelemahan, kami mohon Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami tidak gentar karena kuasa Tuhan yang besar. Ya Bapa, begitu pula di antara kami mungkin ada yang sedang bergumul karena penyakit, khususnya karena terdampak oleh pandemi COVID-19, Tuhan kiranya Engkau menolong kami, kuatkanlah hati kami Tuhan,
teguhkanlah iman kami, mantapkanlah pengharapan kami, sehingga kami bisa tenang dan kami yakin kami akan mendapatkan kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Begitulah kami mohon kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID-19, yang terdampak olehnya. Kami memohon Tuhan memberkati semua sarana pengobatan yang dipakai, begitu pula perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis negeri kami. Tuhan, kami mensyukuri mereka yang berjuang keras. Kami juga bersyukur atas pemerintah kami yang terus berjuang keras, bekerja keras untuk terus menekan penularan kasus, penambahan kasus COVID-19. Dan kami bersyukur atas kerja keras mereka, sehingga kasus COVID-19 di negeri kami semakin hari semakin menurun. Dan Tuhan kiranya juga menolong kami untuk kami patuh kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan, untuk kami patuh terhadap protokol kesehatan, agar bukan hanya pemerintah tetapi kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat mendukung pemerintah untuk menekan penambahan kasus COVID-19 ini. Ya Bapa, kami memohon juga Tuhan, dengan begitu kegiatan-kegiatan gereja kami akan bisa dilakukan, terutama persekutuan kami. Kami rindu sekali persekutuan kami secara fisik dapat kembali terlaksana, dapat kembali kami bangun. Karena itu kiranya Tuhan menolong kami, terus menolong pemerintah untuk semakin memperkecil kasus COVID-19. Sehingga kerinduan persekutuan kami bisa menjadi kenyataan dan terobati. Tuhan kiranya juga menolong para pemimpin gereja kami, pendeta, penatua, diaken, di jemaat, majelis daerah, majelis agung. Tuhan kiranya Engkau terus menolong mereka. Ya Bapa, kami mensyukuri gereja kami mensyukuri para pemimpin gereja kami. Sekalipun mereka punya kelemahan, tapi kami bersyukur atas mereka semua. Kami mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan, dan untuk itu kami mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan, sehingga persembahan kami dapat mendukung kebutuhan, keperluan finansial gereja kami untuk mandiri dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian doa kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan dasar doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita nyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 407, bait 1 dan 4. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan
Sekarang arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, senantiasa melindungi, memberkati, memberikan kasih karunia, kebijaksanaan dan damai sejahtera kepada saudara-saudara di tempat tinggal, dimanapun saudara berada, sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus.